Namaku Reza. Aku dan istriku, Dinda, sudah menikah selama 4 tahun. Setelah ayah meninggal, ibuku tinggal bersama kami. Kami sepakat waktu itu, tinggal bersama orang tua adalah bentuk bakti, bukan beban. Awalnya semuanya baik-baik saja, tapi perlahan, Dinda mulai merasa tak nyaman. Ia merasa ruang geraknya sempit, setiap tindakannya seolah diawasi, setiap masakannya dibandingkan, setiap keputusannya dikomentari. Aku selalu mencoba menenangkan. Sabar ya, namanya juga orang tua. Tapi aku tak sadar bahwa kesabaran juga ada batasnya. Hari demi hari, ketegangan makin terasa. Aku berada di tengah. Di satu sisi, ada istriku yang merasa tersudut. Di sisi lain, ibuku yang merasa terabaikan. Dan aku hanya diam. Sampai akhirnya, semuanya meledak. Malam itu, aku dan Dinda bertengkar hebat. Mas, aku gak bisa terus seperti ini. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Kenapa sih kamu gak bisa sedikit lunak? Itu ibu aku. Dia tinggal sama kita karena gak punya siapa-siapa lagi. Kami sama-sama terbakar emosi. Kami tak tahu, di balik tirai ruang tamu, ibu mendengar semuanya. Ia berdiri diam, tak berkata sepatah kata. Tapi dari matanya, aku tahu, hatinya hancur. Sejak malam itu, ibu berubah. Ia tidak lagi makan bersama kami. Ia tak lagi berbicara banyak, bahkan dengan cucunya sendiri. Dan malam itu, saat aku keluar dari kamar, aku melihat ibu di ruang salat kecil kami. Ia sedang berdoa, air matanya mengalir. Ya Allah, jangan biarkan aku jadi sumber pertengkaran mereka. Itu kalimat yang menghantam hatiku paling keras. Pagi harinya, aku duduk bersama Dinda dengan tenang. Aku berkata, kita salah. Kita terlalu sibuk membelah posisi masing-masing, sampai lupa menjaga yang seharusnya paling kita jaga. Hati seorang ibu. Dinda terdiam, matanya berkaca. Aku juga terlalu keras. Aku lupa bahwa aku bukan hanya istrimu. Aku juga menantu dari wanita yang membesarkanmu dengan air mata dan doa. Hari itu, kami berdua mendatangi ibu. Kami duduk di sampingnya. Kami peluk beliau. Kami minta maaf. Dan ibu hanya tersenyum sambil mengusap kepala kami. Rumah ini tidak butuh siapa yang paling benar. Rumah ini butuh hati yang mau saling memaafkan. Hari itu menjadi awal yang baru. Kami tidak sempurna, tapi kami belajar. Dinda dan ibu mulai sering menghabiskan waktu bersama. Aku mulai lebih hadir, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Kami kembali menjadi satu keluarga, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kami memilih untuk terus belajar menjadi lebih baik. Penutup, jangan biarkan rumahmu menjadi tempat saling menyakiti. Jadikan rumah sebagai tempat pulang, tempat hati dikuatkan, dan cinta diteguhkan. Jika kamu sedang diuji dengan konflik rumah tangga, ingatlah satu hal, Allah tidak menciptakan pernikahan untuk jadi beban, tapi sebagai ladang pahala.